Hi guys, welcome back to my channel Day 37, One Day, One Knowledge. Gak terasa, hari ini udah H-1 lebaran. Tapi aku tetap sharing sama teman-teman semua masih tentang komunikasi. Tadi barusan banget aku dapetin satu video ya tentang komunikasi, ya menjelaskan tentang komunikasi yang efektif. Videonya itu terbagi menjadi 3 bagian katanya. Tapi aku baru banget ngedengerin di bagian part pertama, yaitu tentang kenapa sih kita tuh sering banget ya bingung kalau misalkan mau nyampein apa yang kita rasakan. Terus kita tuh bingung kadang gimana ya caranya kita tuh menempatkan diri kita kalau orang lagi cerita sama kita. Gimana caranya kita nempatin diri kita? Aku harus bisa ngasih solusi, aku harus ngedengerin, atau aku harus cuman kasih dia empati aja. Nah, sering kita kebingungan. Karena kenapa? Kita nggak memahamin. Ternyata di dalam komunikasi itu ada 3 jenis conversation. Maksudnya itu ada 3 jenis percakapan di dalam komunikasi itu. Apa? Yang pertama adalah practical conversation. Yang kedua adalah emotional conversation. Yang ketiga adalah social conversation. Nah, kita akan bahas sama-sama satu persatu. Ya. Maksudnya pertama adalah practical conversation. Maksudnya itu adalah kalau kita nemuin satu orang yang butuh kategorinya itu practical conversation, dia itu percakapannya ini tuh lebih ngarahnya tuh dia hanya butuh solusi dari kita. Gitu. Jadi setelah kita dengerin, dia cerita, aduh hari ini aku berat banget, aku tuh bingung, kira-kira ke depannya tuh aku harus gimana ya? Gitu. Nah, kita tahu nih, ini orang tuh kalau udah cerita sama kita, ini orang bukan pengen dengerin doang nih. Dia pengen kita kasih solusi, dia pengen discuss sama kita. Kita tahu ini orang tuh suka banget diskusi, suka banget dimintakan pendapat dari kita. Gitu. Ya udah, berarti dia termasuk kategori yang pertama adalah practical conversation. Jadi ketika kita practical conversation, di sini kita mendengarkan dan kita harus kasih solusi ke dia, kasih pandangan ke dia, kayak gitu. Nah, di bagian practical conversation pula teman-teman, jangan lupa untuk kita kasih juga apresiasi ke dia. Kita kasih apresiasi ke dia, wah keren banget ya gitu. Terus kita validasi perasaannya dia. It's okay, hari ini kamu mungkin kebingungan, aku tahu kok apa yang kamu rasain. Setelah dari sana, kita baru kasih dia solusi. Jadi jangan serta-merta kita langsung kasih solusi, enggak. Ya, walaupun kategorinya itu practical conversation. Dia harus kita kasih dulu apresiasi. Karena ingat teman-teman, manusia itu adalah makhluk yang perasa gitu. Jadi kita harus benar-benar menempatkan gimana ya caranya kita ini bisa membuat dia merasa senang dulu deh. Merasa nggak sendirian dulu deh. Gitu. Walaupun tujuan dia butuh solusi, kayak gitu. Itu yang pertama, namanya practical conversation. Yang kedua, ada juga namanya emotional conversation. Nah, di emotional conversation ini sendiri, teman-teman, di part bagian ini dia itu lebih ngarahnya ke perasaan, trust, kepercayaan, sama kayak memori, ingetin dia gitu. Nah, jadi kalau kita butuh ketemu sama orang yang tipikal yang kayak gini, kita tahu nih, aduh ini orang biasanya terjadi di cewek-cewek nih. Ini orang biasanya tuh perasa banget gitu. Jadi kita tuh jangan langsung kasih solusi. Justru dia nggak butuh solusi. Di bagian ini kita tahu nih orang perasa, dia tuh nggak ada temen, dia itu nggak ada someone to talk. Ketemulah kita. Dia cerita sama kita bukan butuh akan solusi dari kita, pendapat dari kita, bukan. Dia cuma pengen merasa aku nggak sendirian ketika ada masalah ini, gitu doang. Nah, maksudnya tuh apa? Kalau dia lagi cerita, usahakan kita ngedepankan yang namanya empati ya. Kita membuat, aduh ya udah, it's okay, kamu hari ini tenang aja, kamu nggak merasa gagal kok, kamu jangan ngerasa gagal, jangan merasa bodoh, kamu jangan ngerasa gini. Intinya harus divalidasi, harus dibela dianya. Biar apa? Perasaannya dia nggak ngerasa aku diintimidasi sama dunia ini. Dunia sudah jahat sama aku, gitu. Dan lain sebagainya. Intinya terkait tentang perasaan.
Jangan sampai kalau kita ketemu sama orang yang dirinya ini kita tahu emotional conversation, ya, dia lebih mengedepankan tentang emosi. Emosi itu bukan hal marah ya, bukan, tapi lebih ke perasaan gitu. Ya udah, cara nganggepinnya adalah kita kasih dia seolah itu tuh pelukan hangat gitu ya. Ada bahu untuk bersandar. Bahasanya seperti itu, teman-teman. Jadi kita tuh harus ngedepankan gimana ya caranya memilih kata-kata biar dia tuh merasa, oh, aku nggak sendiri, ada yang belain aku gitu. Nah, ini tipikal yang kedua, namanya emotional conversation. Yang ketiga adalah social conversation. Ini lebih ke larinya dia cuma pengen didengerin aja. Kalau tipikal yang pertama tadi kan yang practical conversation, dia butuh pendapat kita itu. Kalau emotional conversation, dia nggak butuh solusi, dia nggak butuh pendapat kita, tapi dia cuma butuh pengen didengerin dan dia pengen dibela, divalidasi gitu. Nah, tipikal yang ketiga, social conversation, dia ini larinya lebih ke dia nggak butuh solusi, dia nggak butuh pelukan hangat bahasanya itu ya, nggak butuh pembelaan, tapi dia cuma pengen didengerin aja. Kayak dia tuh pengen ngeluapin hasil hatinya, mungkin udah capek banget ya nahan, dia tuh pengen keluar aja. Nah, setelah dia cerita, waduh, dia pasti akan bilang kayak, kita sering banget ya nemuin kayak, ya makasih ya kamu udah mau dengerin aku tuh, aduh, beberapa hari ini tuh sesek banget, nahan banget, sakit hati aku, tapi hari ini tuh aku bisa ngeluarin isi semuanya, makasih ya udah mau. Nah, itu berarti dia tipikal orang yang ya dia cuma pengen didengerin aja gitu, dan kita tanggapin kayak gitu ya, kita nggak kayak benar-benar nanggepin dia. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tiga tipikal percakapan ini, kita jadi tahu sekarang kalau setiap orang itu punya porsi percakapannya masing-masing. Dan bagaimana caranya biar kita tahu? Kita pasti bisa menilai orang dari cara dia berbicara, cara dia bertingkah laku gitu. Nah, kita bisa menilai, oh, ini tipikal orang yang dia cuma butuhnya itu solusi dan didengerin. Oh, ini orang cuma butuh untuk dibela aja gitu. Dan yang ketiga, mungkin dia nih cuma pengen didengerin aja. Dan kita jangan sampai salah menempatkan diri kita di porsi yang berbeda gitu. Misalkan ini orang sebenarnya dia tuh cuma pengen divalidasi perasaannya, emotional conversation, tapi kita menempatkan, kita kasih solusi langsung, kita kayak gini, kamu tuh harusnya kayak gini, salah kamu tuh kayak gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi itulah timbul namanya konflik, selek ya, renggang hubungan gara-gara kita nggak tahu kita salah dalam menempatkan diri kita ketika berkomunikasi. So, hal-hal kayak gini tuh, ini nggak jarang banget guys untuk kita temuin gitu loh. Nah, makanya teman-teman, komunikasi itu bukan ilmu yang sepele. Bagaimana caranya kita memperlakukan orang, bagaimana caranya kita itu bisa respect ke orang lain, itu dengan cara kita salah satunya belajar caranya berkomunikasi yang benar. Okay, maybe enough. Thank you for watching this video and bye-bye.